Selamat datang. Di sini saya akan menjelaskan tentang area kerja di software CorelDRAW X7 ini. Oke, dari yang paling atas di sini ada title bar, di mana di sana kita bisa melihat adalah untuk melihat file yang Anda buka di sana dan berisi judul atau nama file yang kalian buka. Oke, kemudian garis yang kedua ialah menu bar. Menu bar merupakan area berisi menu-menu perintah yang terorganisasi sesuai dengan kategori masing-masing. Seperti contohnya file, edit, view, layout, object, dan lain sebagainya. Contohnya file, kita bisa membuat dokumen baru sini, membuka dokumen yang telah kita simpan, dan import dan lain sebagainya. Oke. Nah, di baris ketiga ini adalah toolbar. Toolbar berisi ikon-ikon yang mempunyai fungsi tertentu dan berfungsi untuk mengakses perintah atau tool tanpa harus melalui menu bar. Seperti contohnya ini. Di sini kita tidak usah ke nomor 2 ini, kita hanya membuat dokumen di sini. Seperti contohnya ini. Nah, seperti ini. Kemudian membuka dokumen yang telah kita simpan, kemudian mengesave-nya. Oke, kemudian di baris yang keempat ialah property bar. Di sana ada ukuran kertas, kemudian letak kertas dan lain sebagainya. Kemudian di sebelah kiri sini adalah toolbox, di mana di sana ada banyak macam tool untuk mengedit sebuah objek di CorelDRAW, seperti contohnya ini dan lain sebagainya. Oke, kemudian di sini ialah drawing window. Jadi drawing window ini area luar dari sini. Kemudian drawing page di sini adalah area kerja, area kerja. Sini kita bisa membuatnya objek di sini. Kemudian ruler yang ada di sini. Ini ialah ruler. Ini bentuknya seperti garis. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah color palette. Ini kalian bisa memilih warna sesuai keinginan Anda masing-masing. Ada dua format warna, yaitu CMYK dan RGB. Saya di sini pakai CMYK. Kemudian Docker ialah jendela yang berisi perintah dan pengaturan yang relevan dengan alat tool tertentu, seperti contohnya ini. Nah, ini start and repeat, horizontal setting, dan lain sebagainya. Oke, kemudian status bar. Ini status bar. Ini adalah dimana kita melihat ini akan mengikuti mouse kita kemana mouse kita pergi. Ini yang dimaksud status bar, menampilkan status. Oke, gunanya itu. Kemudian saya akan melanjutkan tentang pengenalan tool-tool yang ada di CorelDRAW. Seperti contohnya ini adalah pick tool. Pick tool berfungsi untuk memilih objek, memindah objek, memperbesar dan mengecilkan objek. Contohnya seperti ini. Kita buat kotak dulu, kemudian kita klik pick tool sini. Nah, inilah fungsi dari pick tool tersebut. Kita bisa mengecilkan, membesarkan, dan juga bisa rotasi. Oke. Dan ada freehand pick. Freehand pick ialah untuk menyeleksi bagian seperti ini. Kemudian ada shape. Shape ialah sebuah tool yang digunakan untuk membuat garis atau objek. Seperti contohnya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini adalah shape untuk membuat garis atau mengedit garis yang ada di objek yang telah kalian buat. Oke, kemudian ada smooth. Smooth ialah berfungsi sebagai penghalus garis, swear, dan kemudian di sini ada
yaitu crop tool. Di sini ada crop, knife, virtual segment, delete, dan eraser. Crop ialah berfungsi untuk memotong sebuah objek, dan knife tool sama untuk memotong sebuah objek namun berbentuk sebuah irisan. Contohnya seperti ini. Nah, maka akan dipotong menjadi dua bagian. Kemudian bagian yang keempat ialah zoom tool. Di sini kita bisa mengezoom bagian yang kita pilih atau seleksi, seperti ini. Kalau kita pilih zoom out, kita akan mengecil seperti ini. Kemudian ini freehand tool. Freehand tool ialah untuk menggambar garis bebas, contohnya freehand ini. Nah, seperti ini. Ini yang dimaksud dengan freehand tool. Kita bisa membuat garis dengan freehand tool dengan terserah kita. Kemudian ada banyak lainnya seperti 2-point line, bezier pen, bib spline, polyline, 3-point curve, smart drawing, itu macam-macamnya. Oke. Kemudian ini artistic media tool. Nah, seperti ini artistic. Seperti ini, seperti melukis. Di sini ada banyak macamnya untuk lukisan, seperti ini, spidol, dan lain sebagainya. Kemudian ini rectangle tool. Di sini kita bisa membuat sebuah objek berbentuk kotak atau persegi panjang, dan lain sebagainya. Oke, kemudian di sini ellipse tool ialah berbentuk lingkaran. Nah, seperti ini kita bisa membuatnya seperti ini. Nah, tinggal drag, tinggal tarik, seperti ini. Kemudian ini ada polygon tool. Di sini banyak macamnya. Kita bisa lihat ada polygon, ada bintang, ada kompleks bintang, graph paper, spiral, basic shape, dan lain sebagainya. Oke, caranya sama dengan cara yang di atas. Coba contohnya kita tarik star gini. Nah, kita bisa membuat star dengan cara klik di sini dan cari star di sini. Kemudian basic shapes, ada banyak basic shape di sini, seperti contohnya segitiga. Nah, segitiga kita pakai ini. Nah, kemudian kita rotasi di sini. Nah, klik 2 kali. Kemudian klik ini. Nah, gini segitiga. Nah, inilah segitiga. Jadi kalian tidak usah pusing-pusing untuk membuat segitiga. Oke, kemudian teks. Dalam setiap editing kita biasanya membutuhkan sebuah teks. Itu contohnya ini. Nah, jadi kita bisa membuat teks di sini. Tinggal klik dengan logo A ini, text tool, kemudian kita klik di mana area yang mau dikasih teks, kemudian tekan sana, langsung kasih teksnya. Oke. Ini ada paralel, strike line, drop shadow, dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin tool-tool yang penting yang biasanya digunakan di dalam proses editing. Oke, mungkin hanya itu. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jangan lupa belajar, terus semangat belajar, and see you.